Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Jian Rahel Sihombing dengan NIM 2303111470. Saya berterima kasih kepada Pak Ibnu Dakikil ID, Eskom MTI, PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai apa itu Python dan cara penginstalasiannya. Nah, seperti yang kita lihat, berikut tampilan halaman utama pada Jupyter Notebook. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa membuat folder untuk pengerjaan yang lebih rapi. Di sini saya membuat namanya Praktikum Data Mining. Kemudian, supaya kita bisa menjalankan pengoperasian Python-nya, kita klik New, kemudian Python 3. Sebelum lanjut, kita pahami dulu apa saja itu struktur dasar Python. Yang pertama di sini ada statement. Statement ini perintah yang dituliskan baris demi baris untuk dikerjakan oleh program Python. Yang kedua ada variabel. Variabel nama penampung yang dipakai untuk menyimpan sebuah nilai atau data tertentu. Yang ketiga ada literal. Ini berisi nilai tetap yang langsung digunakan dalam kode, misalnya angka, teks, ataupun boolean. Dan yang keempat ada operator. Operator ini yaitu tanda atau simbol yang dipakai untuk melakukan operasi pada data atau variabel seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, dan lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu reserved words. Ini berupa kata bawaan Python yang sudah memiliki fungsi khusus, sehingga tidak bisa dipakai sebagai nama variabel. Contohnya if, for, ataupun while. Dan yang keenam yaitu white space, spasi atau tab yang dipakai Python untuk mengatur blok kode, sehingga mempengaruhi struktur logika program. Dan yang terakhir yaitu comments. Ini berupa catatan atau penjelasan yang ditulis di dalam kode dengan tanda pagar, tidak akan dieksekusi program, hanya untuk pembaca kode. Nah, di sini kita perlu mengetahui juga apa saja aturan penting dalam penamaan variabel di Python. Yang pertama, nama variabel wajib dimulai dengan huruf atau dengan garis bawah, dan nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Dan yang kedua, setelah huruf pertama, nama variabel bisa berisi huruf, angka, maupun garis bawah. Contoh data 1, underscore nilai, hasil underscore ujian 2. Dan yang ketiga, Python membedakan huruf besar dan kecil pada nama variabel. Jadi, data dengan D kapital, data dengan D huruf kecil, dan data dengan semua katanya itu ditulis dengan kapital dianggap 3 variabel yang berbeda. Oke, di sini kita langsung saja mengsimulasikan. Di sini saya membuat D kapital nilainya 5, D kecil nilainya 2. Ketika di print, maka outputnya 5, 2. Ini menandakan bahwa penamaan pada D kapital dan D kecil itu adalah nilai variabel yang berbeda. Nah, di sini kita coba untuk mengawalinya dengan angka. Nah, hasilnya nanti akan error karena ini menyalahi aturan penamaan variabel. Di sini saya juga mencoba membuat berat badan yang menggunakan underscore sama dengan 50. Maka ketika di print, dia akan menghasilkan output yang benar. Sesuai dengan apa yang kita tulis. Ataupun kita juga bisa menulis tanpa menggunakan perintah print. Outputnya tetap sama. Tetapi ketika kita melanggar aturan penamaan variabel dan tidak menggunakan underscore, langsung seperti berat spasi badan, maka akan menghasilkan output invalid. Di sini kita juga harus memahami apa saja tipe data yang nanti akan kita inputkan. Tipe data yang pertama yaitu boolean. Ini tipe data yang menyatakan true bernilai 1 dan false bernilai 0. Kemudian tipe data yang kedua yaitu string. Ini berupa karakter atau kalimat yang diapit tanda petik 2 atau petik 1.
Yang ketiga yaitu integer. Ini adalah bilangan bulat, float, bilangan real atau desimal, list yang menyimpan berbagai tipe data di mana elemen dapat diubah, dan yang kemudian tuple itu menyimpan berbagai tipe data di mana elemen tidak dapat diubah. Kemudian set menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen bernilai unik, dan yang terakhir dictionary yaitu menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini saya menulis V1 sama dengan true, yang dimana T-nya itu huruf kapital. Ketika di running, maka outputnya true. Nah, di sini saya mencoba membuat yang salah. V1-nya bernilai true, yang dimana T-nya itu huruf kecil, maka akan menghasilkan output invalid. Ketika ingin mengecek tipe data apa yang kita gunakan, kita bisa menulis syntax type V1, dan ketika di running, maka akan menghasilkan tipe data boolean. Seperti yang kita ketahui, boolean tadi true bernilai 1 dan false bernilai 0. Nah, kemudian untuk tipe data string, di sini saya membuat V2 latihan data mining yang diapit oleh tanda petik 2. Maka tipe data yang dihasilkan yaitu string. Kemudian di sini ada V3 sama dengan 75, yang dimana ketika dicek tipe datanya yaitu integer, karena integer bernilai bilangan bulat. Kemudian di sini saya juga mencoba membuat V4 sama dengan 5,34, yang dimana tipe datanya tentu saja float atau bilangan real. Di sini saya juga membuat tipe data list, yang dimana V6 sama dengan 7, 5, 3, 1, dan diapit oleh kurung siku. Selanjutnya, kita membuat tipe data set. Seperti yang kita ketahui, tipe data set itu menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen bernilai unik. Di sini nilainya MINING. Nah, di sini kan I dan N-nya itu ada 2 buah. Jadi ketika di print, maka yang keluar hanya berupa GIMN. Kemudian di sini ada tipe data tuple. Ciri khas dari tuple ini sendiri yaitu berbeda dengan yang sebelumnya, dia menggunakan kurung biasa. Masuk pada tipe data dictionary, kita lihat di sini ada nama dan NIK. Ini berfungsi sebagai nilai penunjuk ataupun kata kunci. Dan isiannya itu terpisah oleh titik 2. Nah, di sini saya ingin mencoba menggabungkan beberapa tipe data. Di sini ada D, 14, dan 5,35. D itu kan tadi string, 14 itu integer, dan 5,35 itu float. Kemudian kita masuk pada tipe data list. Di sini untuk mengecek ukurannya, kita bisa menggunakan syntax len V11. Outputnya 4, karena pada penulisan Python itu dimulai dari 0. Maka dari itu, ketika kita memanggil V11 0, yang keluar yaitu 7. Dan memanggil V11 3, yang keluar itu 1. Dan ketika kita ingin memasukkan angka 9 di antara 7531, maka kita tinggal memasukkan syntax V11 2 sama dengan 9. Maka outputnya 7591. Atau di sini kita bisa menambahkan elemen pada variabel yang sudah ada. Pada list di sini kita menggunakan .append. Di sini saya ingin menambahkan angka 5, maka outputnya akan menambahkan angka 5 di akhir. Nah, kalau append tadi kan penambahannya itu di akhir. Nah, kalau insert itu penambahannya kita bisa nge-custom. Misalnya di sini saya ingin menambahkan angka 2 di awal, maka penulisannya v11.insert 0,2. Pada variasi lainnya, misalnya di sini kita ingin menambahkan huruf D pada urutan keempat, maka output yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian di sini kita ingin melakukan penghapusan pada elemen D, di mana di sini kita harus menggunakan syntax .remove dalam petik 2D. Namun ketika kita ingin melakukan penghapusan berdasarkan urutan, kita bisa menggunakan .pop. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua buah list. Misalkan di sini kita ingin menggabungkan V11 dan V6.
Cara menggabungkan kedua buah list ini, kita bisa menggunakan operator plus. Maka output yang keluar terlebih dahulu nilai dari V11, nanti setelah itu dilanjut nilai dari V6. Selanjutnya kita masuk pada tuple. Seperti yang kita ketahui, tuple itu identik dengan kurung biasa. Dan juga untuk memanggil panjang elemen itu menggunakan len. Untuk pemanggilan data juga sama menggunakan kurung siku. Kita juga bisa memanggil elemen kurang dari 2 dari V7, dan kita juga perlu mengingat bahwa kalau Python itu dihitung mulai dari 0, maka output dari V7 titik 2 dari 2 yaitu match start dan statement. Selanjutnya kita masuk pada set. Perlu kita ingat kalau set itu identik dengan kurung kerawal. Untuk memanggil ukuran atau panjang itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan len. Dan untuk penambahan elemen itu bisa menggunakan .add. Misalnya di sini saya menambahkan elemen O pada V8, maka outputnya akan mengikuti. Kemudian kita masuk pada data dictionary. Tadi kita sudah mempunyai data dari V9 yang berisikan nama dan name. Misalkan di sini saya ingin membuat variabel biodata. Kan kalau di V9 tadi variabelnya ada 1. Nah, bagaimana jika di penamaan ini kita memecah menjadi 3 variabel? Misalkan di sini nama, titik 2, dan kita memakai kurung siku, dan di dalamnya diisi dengan 3 variabel yang berbeda. Dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan nilai 80, 75, dan 90. Dan seperti biasanya, jika ingin memanggil elemen, kita bisa menggunakan kurung siku. Dan kalau kita memanggil biodata.keys, maka yang keluar yaitu nama dan nilai. Dan jika biodata.values, itu yang keluar adalah elemennya. Dan jika kita menulis .items, maka yang keluar adalah items dari biodata ini, yaitu keys dan values. Selanjutnya kita masuk pada operator. Misalnya di sini saya membuat nilai C yaitu 5, nilai D yaitu 3. Di sini saya juga membuat ada selisih, jumlah, bagi, dan kali. Nah, di sini kita tinggal memanggil print selisih antara A dan B adalah, dan pemisahnya itu menggunakan koma. Koma ini sebagai pemisah antara kalimat dan outputnya. Selanjutnya, kan tadi kita sudah memiliki data C itu 5 dan D itu 3. Nah, ketika kita print C kurang dari D, maka hasilnya false, karena C itu lebih besar dari D. Makanya ketika kita coba lagi, C lebih besar dari D, maka nilai yang dihasilkannya itu yaitu true. Dan juga yang lainnya, misalnya C lebih besar sama dengan D, dan C lebih kecil sama dengan D. Kemudian C sama dengan D, dan juga C tidak sama dengan D. Dan di sini saya juga mencoba operator OR dan AND. Ini juga sama seperti operator logical tadi, yaitu bernilai true dan false. Yang terakhir kita masuk pada reserved word. Ini merupakan kata-kata yang tidak bisa kita gunakan untuk penamaan variabel. Misalnya di sini saya menulis S sama dengan 3, maka outputnya invalid syntax, karena S itu merupakan reserved words. Dan yang terakhir di sini saya mencoba membuat komentar. Misalnya di sini saya membuat print K1 NK2, komentarnya logik antara benar dan salah, dan outputnya itu false. Di sini komentar tidak mempengaruhi output, karena ini hanya bersifat untuk dibaca saja. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.